Saat ini pemirsa kita akan masuk ke dalam sesi permohonan doa. Kita akan mendengarkan ayat-ayat kekuatan yang akan disampaikan oleh pendeta. Namun sebelumnya saya juga rindu untuk mengajak pemirsa sekalian untuk dapat mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke kolom komentar YouTube ataupun melalui call center Hope Channel Indonesia. Saat ini saya telah terhubung dengan Pendeta Lasno Kromowiryo. Selamat malam Pendeta, selamat sabat. Apakah sudah bergabung dengan kami? Selamat malam, selamat sahabat Nova. Terima Terima kasih. kasih Tuhan memberkati sampai sekarang ini ya. Iya Pendeta, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan permohonan-permohonan doa dari pemirsa dan nanti ketika saya sudah membacakannya, kami persilakan Pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatan dan juga untuk mendoakan ya Pendeta. Ya, siap Baik. Nova. Baik Pendeta, saya akan bacakan yang pertama dari Ibu Norce. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian lambung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Doakan juga rumah tangga kami agar senantiasa penuh dengan kasih. Selanjutnya dari saudara Matthew Luke. Tolong doakan Matthew, Mama dan Papa tetap setia dalam kebenaran. Doakan juga Mama dan Papa agar sehat kembali. Doakan juga pendidikan Matthew di Unclub dan semua rencana Matthew. Selanjutnya dari Ibu Handayani. Mohon doakan saya agar memiliki kesehatan yang lebih baik lagi. Doakan juga agar saya mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selanjutnya dari Bapak Alfonso. Mohon doakan saudara saya yang saat ini sedang menderita sakit kulit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Baik Pendeta Lasno, saat ini kami menyerahkan kepada Pendeta untuk memberikan ayat penguatan dan juga mendoakan. Terima kasih Nova. Jadi saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam buku Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Tanpa iman, tak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan percaya bahwa Dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencarinya. Kemudian dari buku Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Ya, meskipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Kepada Ibu Norce, Saudara Matthew, Ibu Handayani, dan juga Bapak Alfonso, inilah jaminan dari Tuhan. Ya, jaminan dari Tuhan bahwa Ia itu ada dan orang yang beriman kepadanya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Walaupun tadi ya Ibu Norce dan juga Ibu Handayani, maksud saya dari Bapak Alfonso, ada yang membutuhkan kesembuhan atau sedang menderita sakit. Percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi umatnya. Begitu juga dengan Saudari Handayani yang perlu atau membutuhkan pasangan hidup, kiranya Tuhan akan juga memberikan pasangan hidup yang sepadan. Dan juga Saudara Matthew dalam melanjutkan pendidikannya, Tuhan sudah banyak menyertai umatnya yang mengandalkan Dia dan akhirnya bisa sukses menyelesaikan pendidikan. Sudah banyak pengalaman. Jadi untuk itu saya ingin berdoa
bagi Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah kami yang penuh kasih yang ada di surga. Kami tahu bahwa Engkau bukan hanya ada di dalam kerajaan-Mu, tapi Engkau bersama dengan kami. Engkau diam di antara kami, dan Engkau ada dalam kehidupan kami. Tuhan, sudah banyak pengalaman yang kami alami, yang kami lihat dari pengalaman orang lain, yang menyatakan bahwa Tuhan Allah yang kami sembah itu ada, Tuhan Allah yang kami sembah itu hidup, dan Tuhan Allah yang kami percayai itu akan tetap bersama dengan kami dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Untuk itu ya Bapa, kami ingin serahkan anak-anak Tuhan, baik itu Ibu Norce, Saudara Matthew dan keluarganya, Ibu Handayani, Saudari Handayani, dan juga Bapak Alfonso, serta semua seisi rumah tangga mereka ya Bapak. Berikanlah yang terbaik dalam hidupnya sesuai dengan kebutuhannya. Baik anak-anakmu yang ingin mencapai pendidikannya, mencapai cita-citanya, berikanlah dan antarkan mereka untuk dapat meraihnya. Bagi yang ingin membutuhkan seorang pasangan hidupnya, berikanlah yang sepadan baginya ya Bapak, khususnya bagi Saudari Handayani. Dan bagi yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan akan jamah tubuhnya, pulihkan segera kesehatannya, dan akan segera memperoleh kesehatan yang prima. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saat ini saya akan kembali untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa yang sudah masuk. Selanjutnya dari Bapak Daniel Sumarto. Puji Tuhan, saat ini saya sudah merasa lebih sehat setelah beberapa waktu yang lalu sakit. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik untuk saya. Dari Ibu Ania, mohon doakan saya dan keluarga agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan yang baik. Dari Saudari Cheryl, mohon doakan saya dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, kiranya Tuhan menolong membukakan jalan. Dari Ibu Halawa, mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di Nias, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Doakan juga saya dan keluarga agar senantiasa diberkati Tuhan. Kami persilakan kepada pendeta untuk memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Terima kasih Nova. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di buku Markus 5 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Di dalam buku Matius 9 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pada saudara-saudariku, baik Bapak Daniel Sumarto, Ibu Ania, dari Cheryl, Ibu Halawa, yang saat ini di antara keempat anak Tuhan ini ada yang sudah mengalami pemulihan kesehatan, yaitu Bapak Daniel, begitu juga Ania yang masih sakit, serta Ibu Halawa. Itulah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kesembuhan, ya, akan memberikan kesembuhan. Dan bagi saudari Cheryl, tadi ayat firman Tuhan yang sebelumnya saya sudah bacakan, bahwa Tuhan memiliki janji dan Tuhan itu ada dan Tuhan itu bersama dengan umatnya. Mari kita
sampaikan semua pergumulan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Baik itu Bapak Daniel Sunarto, yang dalam perawatan selama ini dia telah merasakan kesembuhan dari gangguan kesehatan yang ada. Begitu juga bagi anakmu, Saudari Cheryl dan juga Ibu Halawa, yang masih sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan untuk memulihkan kesehatannya. Tuhan kiranya akan tetap bersama dengan anak-anak Tuhan ini. Tuhan akan memulihkan segera kesehatannya melalui semua sarana prasarana yang diberikan baginya, dan bahkan pertolongan dari keluarga yang sangat mengasihinya. Terlebih juga ya Bapa, niat, minat, sukacita, kegembiraan, dan semangat yang ada pada dirinya. Kiranya Tuhan dapat pakai semuanya itu untuk menjadi satu saluran mempercepat proses pemulihan kesehatan yang sangat dibutuhkannya. Kami juga berdoa secara khusus bagi anakmu ya Bapak, Saudari Cheryl, yang sudah tiba saatnya untuk membentuk rumah tangga. Kami percaya ya Bapak, sebagaimana Tuhan telah memberikan jodoh kepada umat-umat Tuhan pada waktu yang dulu, kiranya Engkau akan tunjukkan bagi Saudari Cheryl. Kami tahu ya Bapak, ada 1001 macam cara Tuhan dapat pakai untuk mewujudkannya, untuk mempertemukan calon pasangan hidup yang dirindukannya. Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu itu baginya ya Bapak, sehingga Saudari Cheryl akan membentuk rumah tangga bahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan, karena Tuhan yang menuntunnya. Kami percaya Bapak, Engkau bersama dengan kami, Engkau ada dalam kehidupan kami, dan akan tetap menyertai kami. Semuanya ini kami serahkan di tangan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita akan melanjutkan sesi doa kita, dan kita akan membacakan yang pertama dari Oma Foni. Mohon doakan saya dan keluarga agar tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi kedukaan atas diizinkannya cucu kami untuk beristirahat sementara. Kiranya Tuhan selalu menghiburkan. Selanjutnya dari Bapak Huta Julu, mohon doakan saya dan istri dalam masa lanjut usia. Kiranya kami boleh memiliki kesehatan yang baik dan tetap saling menguatkan dan mengasihi sampai dengan akhirnya. Dari Bapak Donatus, mohon doakan saya agar saya boleh lebih sehat kembali dan dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Eni, mohon doakan agar saya dan keluarga senantiasa dalam keadaan yang sehat, lancar berkat rezekinya, dan diberikan buah hati yang kedua. Kiranya Tuhan mengabulkan. Baik, Pendeta, permohonan-permohonan sudah disampaikan. Kami berikan kepada Pendeta untuk memberikan ayat penguatan dan juga mendoakan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 13. Demikian bunyinya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat berikutnya dari Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lorong kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Pada Oma Foni, Bapak Utajulu dan keluarga, Bapak Donatus dan juga Ibu Eni, inilah jaminan
yang Tuhan siapkan bagi kita. Bagi Om Mafoni, kematian adalah merupakan satu beban yang berat, yang menyedihkan. Namun inilah janjinya bahwa Tuhan akan melepaskan atau melindungi ya dari lubang kubur tadi ya, dari lubang kubur. Bahwa Tuhan akan memberikan pertemuan yang indah di saat Ia akan datang menjemput umat percaya. Begitu juga dengan keluarga yang lain tadi, baik Ibu Eni, Pak Donatus, dan juga keluarga Huta Julu yang sangat membutuhkan kuasa Tuhan untuk menopang kehidupannya. Khususnya adalah berkat kesehatan. Kiranya Tuhan akan memberikannya sesuai janji yang sudah disiapkannya. Mari kita sampaikan semuanya ini di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu untuk memohon berkat dan kuasa Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, untuk kuasa penghiburan dari keluarga Om Mafoni serta keluarga yang terkait atas meninggalnya cucu dari Om Mafoni. Tentu keluarga sangat berduka, tapi kami merasa sangat dikuatkan karena ada janjimu yang pasti ya Bapa, bahwa Engkau akan memberikan pertemuan yang indah. Apabila kami tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mempertemukan kami dengan orang yang kami kasihi, dan kami akan masuk dalam kerajaan surga yang Kau sediakan bagi kami. Bagi anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan topangan daripadamu ya Bapa, yang membutuhkan berkat dan kuasa kesembuhan yang Kau miliki, berikan, limpahkan baginya ya Bapa. Biarlah semuanya itu akan menjadi bahagianya, sehingga kehidupan yang dialaminya, terlebih di usia lanjut bagi keluarga Huta Julu dan juga keluarga Donatus serta Ibu Erni, biarlah dalam kehidupan setiap harinya mereka akan dapat menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan oleh karena kesehatan yang prima Engkau limpahkan bagi kehidupan mereka masing-masing. Cukupkan ya Bapa segala kebutuhan yang diperlukan untuk dapat menopang kehidupannya semakin hari semakin baik dan semakin sehat. Kami percaya janjimu itu pasti dan Engkau akan memberikan sesuai dengan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita masih akan melanjutkan untuk membacakan permohonan doa dari pemirsa ya Pendeta. Selanjutnya dari Ibu Yuni. Mohon doakan saya dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa kali kehilangan uang yang biasanya saya jadikan untuk modal berdagang. Kiranya Tuhan menolong saya. Dari Ibu Julia, mohon doakan saya dan keluarga agar selalu diberikan kesehatan yang baik dan senantiasa disertai di dalam kehidupan. Selanjutnya dari Ibu Julita, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke dan harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan. Selanjutnya dari Ibu Priscilla, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Baik Pendeta, ada yang kehilangan uang, ada yang sakit. Kiranya Pendeta berkenan untuk memberikan ayat-ayat penguatan dan juga terlebih mendoakan. Ayat firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Petrus 2, ayat yang ke-24.
Demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ayat berikutnya, saya akan bacakan dalam buku Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kepada Ibu Yuni yang kehilangan uang, inilah janji Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan, artinya menyatakan kesejahteraan dan keamanan. Ibu Yuni, memang uang sangat penting, tapi itu tidak segalanya. Berkat Tuhan yang lain, termasuk kesehatan, itu adalah lebih besar, dan biarlah kita tetap syukuri, kita serahkan sama Tuhan, karena Tuhan masih sediakan berkat yang limpah di hari kemudian. Kemudian bagi Ibu Yulia, Ibu Yulita, dan juga Ibu Priscilla yang sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, yaitu untuk pemulihan kesehatannya. Banyak tadi firman Tuhan yang saya sudah bacakan, yang merupakan janji pemulihan. Tuhan akan menolong di saat kita menderita sakit dan membutuhkan kesembuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, untuk memohon berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan kuasa-Mu. Bagi Ibu Yuni khususnya ya Bapa. Hal ini, kehilangan uang sangat menyedihkan. Namun ajari kami, ajari Ibu Yuni ya Bapa, untuk mensyukuri berkat yang lain yang Tuhan berikan yang lebih besar dari itu. Biarlah dengan hal itu, maka dia akan tetap bersyukur, akan tetap memiliki semangat untuk mengumpulkan berkat-berkat Tuhan yang Engkau sediakan di hari ke depan. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan kuasa kesembuhan, baik itu Ibu Yulia, Ibu Yulita, dan juga Ibu Priscilla. Berikanlah ya Bapa, nyatakanlah mujizat-Mu itu, yang kami yakini bahwa mujizat kesembuhan itu masih nyata sampai hari ini. Kami percaya apabila kami berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak dalam hidup kami. Ajari kami untuk bersandar kepadamu, sehingga nyatalah mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan itu bagi anak-anak-Mu ini. Dan semuanya itu menjadi berkat baginya, kemuliaan dan puji hormat bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Oleh karena Engkau akan tetap memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, Pendeta saya akan kembali Pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Ada Bapak Tarihoran. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit pasca operasi. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Ada Oma Vince, mohon doakan saya dan seluruh keluarga kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan yang baik. Dari Bapak Victor, mohon doakan keluarga kami agar selalu dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Doakan juga anak kami yang saat ini sedang berkuliah di Palu. Kiranya Tuhan menjaga dan selalu memberkati. Dari Bapak Melki Welan, mohon dibawakan ke dalam doa untuk Nathanael Situmorang yang sudah melakukan operasi kedua
Dan doakan juga untuk pemulihannya pasca operasi. Baik, pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat penguatan dan juga untuk mendoakan. Pada pemirsa dimanapun, pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, saya akan bacakan kembali firman Tuhan. Yang pertama, saya akan bacakan dari buku Zakaria, pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu dia menjawab dan berbicara kepadaku, katanya, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel yang mengatakan, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan, tetapi rohku, firman Tuhan, Yahweh semesta alam. Amsal yang ketiga, ayat 26, demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah menjadi kepercayaanmu, Dia akan menjaga kaki, saya ulangi, Dia akan menjaga kakimu dari jeratan. Kepada Bapak Tarihora, Oma Vince, Bapak Victor, dan juga Bapak Melki Welan, inilah janji Tuhan. Ayat-ayat yang menguatkan kita bahwa bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Jadi kita diajak untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Dan juga janji Tuhan bahwa kita akan dilepaskan dari perkara-perkara yang menjerat kita. Gangguan kesehatan itu bisa menjerat kita, dan juga perkara-perkara yang lain itu akan membawa kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi ini janjinya, bahwa Tuhan akan lepaskan itu apabila kita tidak mengandalkan kekuatan dan kegagahan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang pasti ya Bapa, bahwa Engkau akan meluputkan kami dari hal-hal yang menjerat dan mengikat kami, dan bahkan membawa kami untuk lebih jauh daripada Tuhan. Kesehatan yang Engkau titipkan itu, biarlah akan dapat kami jaga. Dan saat ini, bagi anak-anak Tuhan yang sedang terganggu kesehatannya, baik itu Bapak Tarihoran, Oma Vince, Bapak Victor, dan juga Bapak Melki Welan. Kembalikanlah ya Bapak, kesehatan yang selama ini yang Engkau telah titipkan baginya, agar melalui semua hal-hal atau sarana prasarana yang diberikan baginya, maka Tuhan pakai untuk memulihkan kesehatannya. Sehingga hal itu tidak menjadi jerat baginya, dan bahkan itu akan dapat menuntun mereka semua untuk lebih dekat dan lebih beriman kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber dari segala sesuatu. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami, dan Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pendeta, terima kasih banyak. Sesi doa kita pada malam ini telah selesai dengan baik. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan pendeta dimanapun pendeta akan melayani, dan biarlah segala pelayanan yang kita lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pendeta. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Nova. Tuhan memberkati, dan terima kasih seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Tuhan memberkati kita. Amin.